Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi ini, Pak akan menjelaskan mengenai perangkat aktuator. Jadi aktuator ini adalah penggerak. Jadi ini rata-rata aktuator ini merupakan motor. Jadi ada banyak sistem aktuator ini. Ada yang bersifat revolut, berputar maupun prismatik. Yang apa ini? eh, yang turun naik seperti dongkrak ya. Oke. Baik, yang pertama ini adalah motor DC. Nah, jadi bagaimana cara kita menganalisa apa ini dengan data yang sedikit. Jadi kita ini mau mengatur motor DC ini, ya, cara putarnya ini. Ya, putarnya ini mau kita atur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus lihat dulu template-nya ini. Ya. Jadi di template-nya ini ada tegangan yaitu sebesar 12 volt. Nah, jadi dia memiliki tegangan 12 volt motor DC ini. Nah, itu poin pentingnya. Nah, kemudian kalau kita lihat motor ini memiliki arus kemungkinan lebih dari 2 ampere karena dia motornya ini motor besar. Oke. Nah, sekarang kita tulis jadi P motor ini sama dengan 12 volt DC. Nah, sekarang PWM yang akan kita gunakan itu berapa? Jadi misalnya yaitu lebar data PWM ini itu adalah kita menggunakan yang 8 bit. Jadi apa nih? Kalau kita konversikan ke hexa, dia akan FF pada nilai maksimalnya. Kalau kita konversikan ke desimal menjadi 255. Nah, jadi sekarang kita ngatur gerak motor ini. Jadi kita harus tahu bahwa motor ini adalah tegangannya 12 volt, kemudian PWM-nya itu kita ambil yang 255. Nah, secara perbandingan yaitu pada saat dia 12 volt, maka PWM-nya adalah 255. Nah, itu adalah nilai maksimalnya. Jadi kalau dia 6 volt, berarti PWM-nya adalah 128. Nah, kemudian kalau dia 3 volt, maka PWM-nya adalah 64. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, jadi tegangan maksimalnya adalah 12 volt. Jadi range-nya itu dari 0 sampai 12. Jadi kita bisa mengatur kecepatan dia itu. Yaitu dengan cara merubah data PWM-nya itu. Oke, jadi Pak pikir motor DC ini tidak terlalu rumit ya. Jadi Pak jelaskan yang secara singkat saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Oke, ini kalau motor DC. Oke, sekarang kita lanjut ke ini motor stepper. Jadi motor stepper ini dia bergerak berdasarkan stepnya. Nah, itu stepper motornya itu ada template-nya juga di situ. Jadi motor ini ada ada template semua biar kita tahu derajatnya berapa, arusnya berapa. Nah, kalau di sini arusnya itu yaitu 1,5 untuk arusnya yang ini. Arus. Nah, ini bagian arusnya adalah 0,5. Kemudian tegangannya adalah 3,6. Nah, dia itu. Kemudian derajatnya adalah 1,8.
jadi 1,8 derajat. Apa itu derajatnya per step itu. Kemudian apa ini itu modelnya torsinya 4250 mili Newton ya. Kemudian maksimum loadnya itu lebih besar dari 1500 pps ya. Nah ini, nah jadi kita gambar dulu apa itu misalnya ya. Ini kemarin sudah Pak jelaskan. Nah, jadi misalnya dia memiliki 4 torsi, misalnya A, B, C, dan D. Nah, sekarang tinggal kita aktifkan, mau aktif kanoda atau aktif anoda. Jadi dia bisa di ground kan, bisa di PCC. Kalau dia ke ground berarti inputnya 1. Kalau dia ke PCC 3,6 volt berarti inputnya adalah ABC-nya harus berlogika 0. Jadi dibalik logikanya itu. Jadi dia aktif pada logika 0. Nah, sekarang kita ambil yang ground dulu. Jadi kita ambil yang ground. Jadi dia aktif pada logika 1. Nah, oke. Jadi cara nyalanya ini gantian. Pada saat ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Maka dia berputar 1,8. Kemudian kita ganti, ini 0, 1, ini 0, ini 0. Maka bergeser lagi 1,8. Kemudian yang C juga kita beri logika 1, berarti ini 0, ini 0, ini 0. Maka dia akan putar 1,8 juga. Kemudian yang D sekarang 1, ini 0, ini 0, ini 0, maka dia 1,8. Nah, jadi kalau kita jumlahkan untuk satu siklus itu kita lihat dia bernilai 6,2 derajat. Nah, jadi untuk satu siklus ini ya, dia memiliki 6,2 derajat. Jadi kalau dia berputar searah jarum jam, dibalik saja berarti dia dari D. Nah, dari sini bisa kita buat tabel kebenarannya. Ini itu buat tabel kebenaran. Ini A, ini B, C, dan D. Pada saat dia 100, kemudian 01, kemudian 001, ini yang ketiga, kemudian dia 0001. Nah, ini derajatnya 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. Jadi satu siklusnya ini adalah sebesar 7,2 maaf ya. 7,2 derajat. Nah, jadi tinggal diulangi saja kita mau berapa derajat. Nah, jadi setiap device itu harus kita perhatikan apa namanya itu template-nya itu. Jadi kita jangan langsung ngoding-ngoding saja. Jadi semakin kecil derajatnya, maka geraknya akan semakin halus. Resolusinya semakin halus. Jadi geraknya semakin smooth dia itu. Nah, semakin besar derajatnya, maka derajat stepnya itu, maka gerakannya akan patah-patah. Nah, seperti itu. Oke, baik kita lanjut. Nah, ini yang namanya ini bipolar polar nih. Yang ini ada bipolar. Oke. Nah, ini yang dua input di skematiknya itu. Jadi banyak ada 2 macam skematiknya, ada bipolar, ada polar. Oke.
Oke, kemudian motor sirkuit. Oke. Nah, motor sirkuit ini apa ini suatu hal yang menarik ya di sini karena kita bisa mengatur geraknya ini searah jarum jam dan juga apa ini berlawanan jarum jam ya, itu sesuai dengan lebar pulsa. Ya. Jadi dia berada di titik tengah-tengah ya, yaitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini salah satu spesifikasinya yaitu posisi setengah dapat dengan cara memberikan pulsa 1,5 mili, kemudian eh, ke kanan itu 1,3, ke kiri adalah 1,7, yaitu dengan delay-nya adalah 2 milisekund. Nah, ini kalau sekali lewat akan bingung, ya, kalau dengan kata-kata ini. Nah, tapi kalau kita artikan dengan gambar, nah, misalnya ini, ya, nah di gambar ini kita lihat ya, bahwa titik netralnya itu berada di 0. Nah, di 0. Jadi di sini titik netralnya, kemudian dia berputar searah jarum jam 90 derajat, kemudian berlawanan jarum jam min 90 derajat. Jadi dia berputar ke kanan dan ke kiri. Nah, kita lihat di sini untuk titik netralnya yaitu dia sebesar 1500 mikrosekon. Netral itu adalah 1500 mikrosekon atau 1,5 milisekon. Nah, kemudian bila dia mencapai 90 derajat searah jarum jam, jadi forward reverse-nya searah jarum jam, 90 derajat searah jarum jam, maka nilainya itu adalah 2400 mikrosekon atau 2,4 milisekon. Nah, kemudian kalau dia berlawanan jarum jam, maka dia 600 ya. Nah ini 600 mikrosekon atau 0,6 milisekon. Nah, dia itu. Jadi apa ini? Ini ketentuannya. Jadi titik netralnya itu. Nah, dari sini kita bisa menentukan seberapa besar derajat dia itu. Seberapa besar derajatnya itu, satu derajat itu sama dengan berapa pulsanya. Nah, dari sini kita bisa menentukan dari titik netralnya itu. Jadi di situ ada titik netralnya 1,5. Kalau dia maju 2,4 atau dia searah jarum jam, kalau dia berlawanan jarum jam dia 0,6. Nah, jadi dari titik netralnya ini bisa kita cari selisihnya. Selisihnya, jadi sekarang kita mau mencari nilai pulsa ini searah jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti 90 dikurang netralnya ini. Jadi sama dengan 2,4 dikurang 1,5. Nah, ini dapatnya adalah 0,9 milisekon. Nah, ya dapat dia. Sekarang kita mencari nilai pulsa, lebar pulsanya itu berlawanan jarum jam. Nah, kita tetapkan juga 9 kurang N. Tanda minus pada pada derajat ini hanya menyatakan bahwa searah atau berlawanan. Jadi jangan keliru. Bukan berarti min 90, bukan. Itu hanya arahnya saja. Berarti kita balik saja ininya, biar tidak keliru. Karena nilainya lebih besar.
jadi N dikurang 90 derajat sama dengan 1,5 dikurang 0,6. Maka dapatnya 0,9 milisekon. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya pulsa geser ke kanan, geser ke apa itu? Putar ke kanan searah jarum jam dengan putar ke kiri searah jarum jam itu sama, yaitu 0,9 untuk 90 derajat. Nah, kita bisa mencari di sini untuk 1 derajat itu pulsanya berapa? Oke. Nah, beda 1 derajat itu. Jadi berapakah pulsa untuk 1 derajat? Ya. Berapa pulsa, lebar pulsanya ini untuk 1 derajat? Nah, untuk 1 derajatnya ini. Nah, ini kan sudah bisa kita cari, yaitu misalnya kita ngambil 90. 90 ya, derajatnya itu di bawah ini terbalik ya. Kita cari dulu di sini. Kita hapus dulu. Oke. Oke, kita ambil pennya lagi. Nah, berarti dia 0,9 milisekon dibagi 90. Nah, jadi kita untuk 1 derajatnya itu ya, oke. Jadi untuk 1 derajatnya itu tinggal kita bagi saja di sini. Oke. Berapa pulsanya itu? Berarti 0,9 dibagi dengan 90. Oke. Maka akan diperoleh hasilnya itu 0,001 milisekon. Nah, karena dia per 1 derajat. Nah, yaitu. Jadi untuk 1 derajatnya itu kita peroleh 0,001 mili. Nah, jadi untuk apa ini putarannya itu, pulsanya itu untuk 1 derajat. Nah, jadi kalau dia 30 ya tinggal kita kalikan apa ini berapa derajat. Kalau dia 30 berarti 0,3 ya. Bukan keliru ini 0,01 maksudnya itu. Oke. Oke. Sini kita betulkan dulu 0,01. Nah, itu untuk 1 derajat. Jadi kalau kita mau mencari 30 derajat, ya tinggal kita tambahkan. Berarti dia 0,3. Nah, sekarang tinggal kita cari apakah dia berlawanan atau dia searah. Kalau dia 30 derajat searah, 30 derajat searah jarum jam, nah, tinggal kita tambahkan. Berarti N ditambah 30 sama dengan 0,3. 0,3 N-nya itu 1,5 ditambah 0,3 1,8 milisekon. Nah, kalau 30-nya ini kalau 30 derajat ini tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan oleh itu. Oke, Pak buat di sini saja. Jadi kalau dia 30 derajat ini searah jarum jam, maka kita tinggal tambahkan ya 1,5 ditambah 0,3 maka dia 1,8 milisekon. Nah, jika 30 derajat ini berlawanan jarum jam, nah, tinggal kita kurangkan 1,5 min 0,3 jadi sama dengan 1,2 milisekon. Nah, jadi nyarinya seperti itu. Oke, itu. Oke. Nah, di sini kita bisa buat tabel. Nah, ini mungkin datanya lain ya, berbeda. Di sini apa ini?
ini dari data ini, ya, nah kita bisa menentukan berapa apa ini eh, derajatnya itu, berapa derajat pulsanya itu. Jadi 1 derajat itu lebar pulsanya berapa dari sini, dari 1,5. Nah, ini sama. Jadi kalau nanti ada data dalam berupa tabel, jangan keliru. Kemudian kalau nanti juga datanya berupa apa namanya eh, data template, jangan keliru. Nah sekarang kita mau gambar apa namanya itu pulsanya. Jadi pulsanya sekarang kita gambar ini 30 derajat searah jarum jam. Jarum jam kita mendapatkan tadi 15, 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,8. Nah, ini pulsanya ini. Oke. Nah, ini 20 milisekon. Nah, yang ini yang pulsanya ini 1,8 milisekon. Oke, dianya itu. Jadi dia bergerak searah jarum jam. Kalau dia 30 derajat berlawanan jarum jam, maka tepat tadi 15 min 0,3 dapatnya 1,2 diskon. Nah, jadi pulsanya agak lebih kecil. Oke. Nah, ininya tetap apa ini 20. Nah, jadi ininya menjadi 1,2 milisekon. Jadi seperti itu cara mengatur apa nih derajat pergerakan motor servo ya. Jadi mungkin kalian kalau di coding itu hanya apa namanya itu hanya langsung coding saja ya 30 derajat sekian. Nah, jadi sekarang ini harus tahu analisa dia itu, analisa dari sinyal pulsanya itu sama seperti PWM. Ya, jadi PWM motor DC yang di atas tadi itu sudah sering mungkin kalian lihat tapi untuk servo ini ya mungkin jarang jarang kita lihat. Oke, Pak kira cukup ya apa ini penjelasan Pak mengenai aktuator ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.